Pada minggu ini kita membahas mengenai materi projection. Kita akan mencoba latihan untuk membuat bangku warna biru yang ada di depan kita ini dengan ukuran-ukuran yang akan kita perkirakan. Selanjutnya kita akan membuat namanya manajemen dari sebuah drawing bernama layer. Sebelum ke sana kita akan siapkan dulu sebuah layer di mana ada beberapa yang harus kita siapkan, di antaranya yaitu layer untuk label, layer untuk judul, layer untuk bangunan sendiri, dan layer untuk dimensi. Untuk mengakses layer, kita ketik LA, enter. Setelah itu di sini masih belum tersedia apa-apa, lalu kita klik kanan di sini. Klik kanan, new layer. Nah, kita siapkan dulu dimensi untuk ukuran. Lalu klik kanan lagi, new layer lagi. Bangunan untuk layer bangunannya. New layer lagi. Judul untuk teks judulnya. Nah, masing-masing dari layer setelah jadi, kita bisa gunakan warna-warna yang berbeda. Misalnya untuk dimensi saya gunakan warna biru. Untuk bangunan saya gunakan warna magenta. Ini selera saja ya, tapi secara umum biasanya bangunan berwarna hitam putih saja. Sisanya hanya biru atau yang lain karena biasanya tidak terlalu banyak mengeluarkan warna untuk drawingnya. Judul saya ganti warna merah misalnya. Oke, lalu kita akan membuat apa dulu? Apakah membuat dimensi, bangunan, atau judulnya? Tentunya di dalam sebuah kerjaan kita akan membuat bangunannya dulu karena setelah ada bangunan baru ditambahkan dengan label, dimensi, dan judul. Jadi kalau kita sudah membuat judul tapi belum ada bangunannya, maka nanti yang melihat akan bingung ini tulisan teks buat apa kayak gitu ya. Nah, untuk mengaktifasi dia yang sedang aktif namanya set current. Klik objeknya, klik kanan, set current. Nah, maka dia sedang aktif. Nah, tandanya aktif dia ada di sini. Demikian juga kita bisa merubah-rubah set current dengan klik di sini, ganti saja dimensi. Nah, klik lagi, ganti judul. Jadi mana yang aktif nanti kita hidupkan. Pertama ke bangunan. Nah, ketika kita membuat bangunan polyline seperti ini, maka dia sudah akan membuat bangunan. Nah, warna biru itu, bangku yang warna biru itu kemarin adalah tingginya 40 cm di depan dan 40 cm di belakang. Kita akan melihat tampak depan, tampak samping, tampak kanan, dan tampak kiri. Nah, di depan kita ini ada sebuah bangku yang posisinya miring. Jadi yang belakang itu lebih rendah, yang depan lebih tinggi. Berarti yang lebih rendah ini karena berhadapan dengan kita, maka kita akan namakan tampak depan. Nah, untuk melihatnya, kita langsung saja mulai dari membuat polyline dulu. Tingginya 40, karena satuannya meter, kita ketik 0,4. Oke, ternyata di sini. Oke. Lalu ternyata si bangku ini tidak tegak lurus, dia miring sedikit. Kita copy saja, ini untuk acuan bahwa ininya 40, ini geser, CO ya, tadi perintahnya. Perhatikan semua ada di sini, perintahnya copy, klik di sini, misalnya saya geser kira-kira saja. Nah, ini untuk membuat dia 40 cm. Lalu saya RO, rotate, lalu klik objeknya, enter, lalu klik di sini, minus 1. Jadi minus itu ke kanan, kalau plus ke kiri. Saya ulangi, RO, enter, klik objeknya, enter lagi atau spasi, klik objeknya, 5. Nah, saya ganti 5 berarti dia miringnya ke sana. Saya mundur lagi, kalau saya ulangi, RO, klik objeknya, enter, lalu klik objeknya base point atau tempat dia berpijak, lalu minus 5, maka dia ke kanan. Kalau minus itu searah jarum jam, kalau plus berlawanan arah jarum jam. Kita gunakannya minus 1, RO, enter, klik objeknya, enter, minus 1. Sudah. Lalu tinggi dari lebar dari tebal dari kakinya itu sebesar 5 cm. Kita offset lagi 0,05. Enter. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita buat garis bantu.
Nah, ketika ada pekerjaan yang kanan kirinya sama, kita tidak usah memikirkan sebelahnya, karena kalau kita memikirkan semua bagian, maka kita akan kerja beberapa kali. Kita cukup memikirkan sebagiannya saja. Jadi, saya akan buat garis polyline dulu. Nah, tadi ini saya rotate, maka ketika saya rotate, dia tidak ketemu. Kenapa ini tadinya ketemu, sekarang tidak ketemu? Karena dia akan berkurang garisnya. Misalnya, saya contohkan di sini, 1, lalu saya copy lagi. Nah, seperti ini. Bawahnya sama, tapi ketika saya rotate, misalnya minus 10, maka dia elevasinya akan berbeda, tingginya akan berbeda. Yang sini pas, ini. Semakin tinggi sudutnya, semakin banyak sudutnya, minus 30, maka jaraknya semakin jauh. Inilah kenapa tadi tidak ketemu ya. Dengan contoh yang ekstrim, kita jadi tahu kenapa yang tadinya ketemu setelah di rotate tidak ketemu. Nah, untuk itu kita akan extend, yaitu bagian ini ke dalam ini. Panjang diagonalnya jadi lebih banyak, tapi tingginya tetap 40 cm. Perintahnya masih ingat, EX, enter, lalu langsung klik objeknya jika 2017 ke atas. Namun jika 2017, EX, klik enter, lalu klik objeknya dulu, enter, baru klik di sini. Nah, seperti itu. Ada beberapa langkah yang berbeda ya. Nah, kita akan praktekkan di sini. EX, enter, langsung klik sini, langsung klik sini. Sudah? Nah, ini dua-duanya sudah nyambung, kita buang. Lalu dari sini kita klik polyline, lebarnya itu 30 cm. Berarti kita klik di sini 0,15. Seperti itu ya. Nah, 0,15 ini harus tegak lurus. Ingat F8-nya harus dihidupkan ya. Ini ada F8. Kalau saya pencet, dia on, off. Kenapa harus F8? Karena kita butuh tegak lurus. Kalau saya bikin polyline di sini, saya geser-geser mouse-nya, F8-nya saya matikan, maka dia kayak gini. Bisa saya ketik 0,15, dia bisa ke sini. Gitu ya. Jadi F8-nya harus diaktifkan. 0,15. Udah selesai? Udah. Lalu di sini juga akan kita tutup. Setelah itu di sini ada chamfer namanya. Jadi di sudutnya itu chamfernya 1 cm. Nah, kita ketik DI, distance. Dari sini ke sini berapa? Nah, saya mau klik di sini ke sini, dia tidak bisa. Kenapa? Karena objek snap atau stripnya yang warna kuning ini masih nempel di sini. Jadi saya mau ke sini dan ke sini dia tidak bisa. Untuk antisipasi kita ketik OS, lalu ini dihidupkan semua dengan select all. Oke. Lalu DI, klik di sini 0,01. Lalu saya F, enter, R enter 0,01. Klik di sini, klik di sini. Nah, semacam itu. Jadi ada fillet. Nah, setelah jadi kita kopikan ke bawahnya karena ada plat di bawahnya sekitar 7 cm. Jadi kita O dulu 0,07. Nah, sebelumnya tadi kita selesaikan dulu ini, sebelum di fillet kita offset dulu. O 0,07. Oke, baru kita fillet F, enter F 0,01. Klik di sini. Klik di sini, klik di sini, klik di sini. Setelah itu ini masih gambarnya terpisah-pisah, kita akan gabungkan dengan ketikan J, enter, klik select di sini, jangan ditekan mouse-nya ya. Kalau mouse-nya ditekan dia biasanya akan kayak gini. Nah, kayak gini tidak beraturan. Jadi jarang sekali untuk perintah-perintah AutoCAD menekan mouse. Jadi J, klik sekali, tinggalkan mouse-nya, tapi langsung geser, jangan ditekan terus. Klik di sini lalu enter. Nah, sekarang sudah jadi. Setelah itu kita MI, klik objeknya seperti ini. Dah. Ini dan ini sudah jadi. Inilah meja sisi atasnya. Nah, berikutnya kita akan copy ke bawahnya untuk lihat sisi di bawahnya. CO, klik objeknya. Nah, yang ini adalah DLI. DLI untuk menghitung tingginya 0,440 cm. Nah, nanti teksnya akan kita kecilkan. Saat ini biarkan dulu. Lalu DLI, yang ini juga masih sama karena tadi kita copy. Yang ini akan buat 30 cm. Berarti saya buat polyline
polyline. Ya, lalu O 0,1. Oke, nah kita akan menyusutkan yang ini ke sebelahnya. Nah, sebelumnya kita tidak bisa menyusutkan ini di bawahnya kalau kita dua objek bersamaan. Kenapa? Karena dia posisinya begini. Kalau saya gambarkan ekstrim, gini ya. Nah, sudutnya saya buat ekstrim, mirror kayak gini. Nah, kalau dua objek saya stretch bersamaan, kita akan ke materi stretch. Kemarin sudah disampaikan juga ya. Ini saya bikin satu dari sini. Saya akan turunkan 0,1 10 cm. Nah, seperti ini. Nah, yang saya akan stretch adalah dia menurunkan ke arah bawah. S, C, saya klik select semua, lalu saya select ke bawah. Nah, ini akan seperti ini. Kalau kita ngikut salah satu, maka dia akan merombak atau merusak salah satu. Kalau kita stretch-nya di tengah, maka dia akan dua-duanya berubah. Padahal ini kakinya ini lebar bawahnya sama dan sudutnya sama, hanya ujung depan dan belakang saja yang tidak sama. Maka saya akan buang satu dulu, selesaikan satu, baru nanti kita mirror. Kalau seperti ini, saya selesaikan dulu satu, S, C, SC, scale ya, stretch itu perintahnya S, C itu untuk crossing, klik objeknya. Nah, saya selesaikan dulu di sini, lalu ini saya mirror. Mirrornya sama dengan asnya ya, saya klik di sini, MI. Nah, sekarang saya buang. Nah, seperti ini cara stretch-nya. Demikian juga ini untuk contoh ekstrim. Ini juga contoh ekstrimnya, biar tahu jenisnya. Nah, sekarang kita akan stretch ini ke bawahnya. S, C, select aja semua, tapi ketik R, karena ini acuan, jadi ini tidak diikutkan. S, enter, C, enter. Select semua, sudah selesai selectnya, enter lagi. Lalu R itu untuk remove. Nah, S, C, R. S, C, select semua, R. Nah, gitu ya. Stretch, C itu crossing, stretch adalah perintah, lalu enter. C adalah apa objek yang mau dipakai, C, crossing, ambil semua, lalu R, enter. Select, gitu ya. Lalu kita geser 10 dari sini, bebas mau di sini boleh. Klik di sini, harus kliknya di jalur yang sama, kita ketik 0,1. Kenapa harus jalur yang sama? Kalau kita tegak lurus, S, C, R, ini saya klik di sini, saya bikin tegak lurus ke bawah, maka dia akan berubah, bergeser dari sumbunya, gitu. Maka dia harus mengikuti pola di sini. S, C, select lagi, R, dari sini ke sini 0,1. Nah, sudah, tinggal kita mirror. MI, klik di sini, jadi. Nah, lalu kita punya seolah tongolan untuk menghambat agar dia tidak lari alatnya, buku atau lain-lain. Kita bikin polyline biasa dari sini sampai sini, lalu kita offset 0,01 1 cm, 0,15. Nah, seperti itu. Oke, lalu kita buat dari sini juga 0,15. Kita offset ini O 0,15. Polyline saja, lalu O 0,015 ya. Oke, lalu ini kita buang dulu ya, nanti setelah selesai baru kita akan finishkan. Ini juga kita putus di tengahnya aja, lalu kita trim. Nah, jadi kita berpikiran hanya sekilas saja. Lalu ini akan kita fillet, F, enter, R, enter, 0,01 1 cm. Klik di sini, klik di sini. Sudah selesai, kita trim. Nah, sudah jadi. Ini dalamnya juga kita trim. Karena tidak kelihatan garisnya. Nah, seperti itu bentuknya. Jadi ada ini penghambat untuk agar laptop kita tidak merosot atau buku kita tidak merosot. Setelah itu kita ketik MI. Nah, sudah jadi. Jadi ini tampak depan, ini tampak belakang.
tingginya berapa? Kita cek dari sini ke sini. Ini adalah 30 cm 159 mili. Kalau yang pas di sini adalah 30 cm 0,3. 0,05 nggak usah dipikirin ya. Nah, sudah selesai. Setelah itu, tadi memproyeksikannya kita ini. Kenapa harus di copy? Agar ini presisi. Ini tadi kita copy agar presisi. Kalau kita F8, kita turunin CO, kita copy. F8 kita hidupkan. Nah, saya tempel di sini, kakinya benar-benar sama persis. Tuh ya, di sini harus sama persis. Kalau tidak sama, kemungkinan ada kegeseran. Jika tidak sama, kita harus tarik lagi polyline. Kemungkinan setelah di straight tadi, ada sesuatu yang berbeda, berubah. Polyline lagi, kita cek ujungnya, harus ketemu ujung. Nah, ini sudah oke, lalu ini oke. Nah, ternyata ini tidak sama. Kenapa? Karena ketika di stretch, dia mengecil, mengkerut. Saya copy ya, ini paste. Ini pertama di sini. Oke, lalu saya buat DLI untuk ngecek ininya 0,152. Lalu saya stretch S, C. Ini. Semakin saya turun ke sini, semakin dia mengecil 0,152 posisinya. Lalu ketika di mirror dia berkurang. Makanya setelah jadi kita harus ukur lagi. Ini ambil asnya, tarik ke bawah, kita extend untuk menjaga agar barangnya sama persis dengan sebelumnya. Sudah. Kalau sudah, kita join dulu. Kita J. Lalu kita mirror lagi. Jadi memang di pekerjaan drawing ini harus benar-benar presisi. Kita cek lagi, copy sini sama sini, taruh di bawahnya. Nah, sekarang sudah benar-benar presisi, kaki ketemu kaki. Seperti meja kerja warna biru yang ada di depan kita. Nah, untuk ke sampingnya, bagaimana caranya membuat tampak samping? Kita copy dua-duanya. Pertama, kita copy dulu di sini. Sini. Lalu kita tarik ke sini. Lalu kita tarik ke sini. Nah, nanti dia akan membuat sebuah objek di sini ya. Oke, kira-kira di sini. Setelah itu, kita move. Taruh di bawahnya. Nah, ada grip di sini, berarti dia posisinya di sini. Lalu yang separuh kita buang. Nah, berikutnya kita copy di sini, kita cek agar sejajar. Jadi ini kakinya sudah sejajar. Geser ke sini. Sip. Nah, sudah jadi. Yang ini tidak ada, yang ini kita buang. Kita bisa gunakan break yang atas di sini, WR, di sini, di sini. Sudah selesai. Lalu untuk tampak samping, yaitu sisi sini lebih tinggi adalah ini, sisi sini lebih rendah adalah sini. Yang ini kita akan fillet dulu 0 agar kembalikan ke sudut dulu. Ini juga kita fillet dulu 0 kayak gitu. Nah, lalu baru kita hubungkan antara sisi depan dengan sisi belakang dengan bikin polyline. Nah, seperti itu. Ini juga di fillet agar kita mengembalikan ukurannya sama. Lalu kita kopikan ini ke sini. Nah, setelah jadi baru kita fillet satu ketemu ini, yang ini ketemu ini. F, enter, R, enter. Nggak usah diketik, masih sama. Tadi 0 berarti kalau untuk membuat ukuran baru 0,01. Klik di sini, klik di sini. Nah, lalu ini klik sini, klik sini, klik sini, klik sini. Nah, lalu ini explode dulu, lalu fillet lagi. Klik sini, klik sini. Nah, udah jadi. Nah, lalu ini ada tongolan ya di sini. Nah, ini kan tidak ada. Tongolannya adalah kita kopikan ini. CO. Yang titik ini kita taruh di sini. Harus sejajar sama ini. Oke. Sesudah itu kita break BR. Lalu ini kita panjangkan, extend di sini ya. Sudah nyampe. Lalu ini kita mirror. Ini kita juga akan break. Ini kita potong di sini, BR saja. Enter, klik sini, lalu geser, klik sini. Sudah jadi. Lalu kita MI.
kita klik seperti ini. Udah jadi, tinggal kita trim. TR, ini kita trim, buang. Nah, inilah bentuk dari meja bundar yang kita pakai tadi. Jadi ini tampak depan, tampak belakang, tampak samping. Jadi ini gunanya agar ini tidak mengosot. Seperti itu. Jadi cara membuat proyeksi tinggal copy saja. Kita tidak bisa mengarang karena ukuran ini pasti. Yang depan adalah ngikut sini, yang belakang adalah ngikut sini. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan membuat teks. Kita ganti dulu layernya. Kita ke dimensi, ke judul. Lalu judul kita ketik saja teks. Setelah itu kita klik sini, lalu geser. Kita ketik tampak depan. Setelah itu, besar kecilnya bisa kita atur di sini. Ini 0,1, jika kurang 0,05, semacam itu ya. Jika kurang 0,02, nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, jika mau mengganti huruf di sini, misalnya saya mau Arial, tinggal cari aja di sini. Oke, kalau sudah kurang, misalnya 0,22, kita masukkan lagi. Udah selesai. Nah, ini pas di posisi judul layernya. Tinggal kita copy saja. Usahakan ini juga selaras, artinya jangan copy-nya tidak pakai base point. Kalau kita tidak pakai base point, tidak pakai F8, maka ketika kita copy kayak gitu bisa geser ke sini dikit atau geser ke sini dikit atau geser ke sini. Jadi tidak sinkron. Jadi usahakan F8-nya kita hidupkan lagi agar gambar kita lebih tampak selaras. Nah, seperti itu. Nah, untuk ke samping juga kalau bisa tinggi rendahnya sama. Jadi kalau tidak nanti dia F8-nya mati tadi, dia juga sama, tidak seragam naik turun kayak gitu. Jadi gambarnya kurang tertata. Kita copy, jangan lupa F8 dulu hidupkan, lalu CO, klik objeknya, enter, klik base point dimanapun, lalu enter. Nah, baru kita berubah. Untuk merubahnya, ini tampak belakang, double klik saja, belakang, lalu geser ke tengah. Nah, seperti itu. Kalau ini tampak samping. Oke, seperti itu. Nah, lalu untuk dimensi kita tinggal ganti dulu ke dimensi. Lalu di LI kita klik sini, klik sini. Sudah jadi. Klik sini, klik sini. Ini sudah. Lalu klik sini. Jika kita butuh di sini, pinggirnya ketemukan di sini. Nah, sementara itu dulu untuk materi di minggu ini. Minggu depan kita akan tambah membuat text style dan dimensi style, yaitu dimana kita bisa mengatur posisi dimensi ini yang lebih sinkron karena teksnya segini, ininya tidak terlalu besar. Jadi ibaratnya gambar kita lebih menarik dan proporsional. Kira-kira seperti itu untuk materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.